Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari, kelas 2C Akuntansi Manajerial. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Microsoft Access dan kegunaannya dalam bisnis, khususnya akuntansi. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu Microsoft Access? Microsoft Access adalah sebuah aplikasi perangkat lunak manajemen basis data relasional yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi database secara mudah dan efisien. Dengan menggunakan Microsoft Access, pengguna dapat menyimpan data dalam bentuk tabel, membuat query untuk mengambil data tertentu, merancang formulir atau form untuk input data, serta menghasilkan laporan, report yang terstruktur dan mudah dibaca. Microsoft Access merupakan bagian dari paket Microsoft Office sehingga sangat mudah diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft lainnya seperti Excel, Word, dan Outlook. Manfaat Microsoft Access dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, terutama pada perusahaan kecil hingga menengah, Microsoft Access memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan data. Berikut beberapa manfaat utama Microsoft Access dalam konteks bisnis. Yang pertama, pengelolaan data yang terorganisir. Microsoft Access memungkinkan bisnis untuk menyimpan data secara terstruktur dan sistematis. Data pelanggan, inventaris, penjualan, dan transaksi keuangan dapat dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga memudahkan pencarian dan pengolahan data. Yang kedua, pembuatan laporan yang mudah dan cepat. Dengan fitur laporan yang dimiliki Access, bisnis dapat dengan mudah membuat laporan-laporan penting seperti laporan penjualan, laporan stok barang, dan laporan keuangan. Laporan ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan dapat dihasilkan secara otomatis. Yang ketiga, otomatisasi proses bisnis. Microsoft Access mendukung penggunaan makro dan VBA atau Visual Basic for Application yang memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis seperti pengingat pembayaran, penghitungan otomatis, dan validasi data. Hal ini mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, integrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya. Karena merupakan bagian dari Microsoft Office, Access dapat diintegrasikan dengan Excel untuk analisis data lebih lanjut, dengan Outlook untuk pengiriman email otomatis, dan dengan Word untuk pembuatan dokumen berbasis data. Yang kelima, biaya yang efisien. Dibanding dengan sistem manajemen database yang lebih kompleks dan mahal, Microsoft Access menawarkan solusi yang lebih terjangkau dan fitur yang cukup lengkap untuk kebutuhan bisnis kecil dan menengah. Manfaat Microsoft Access dalam akuntansi. Dalam bidang akuntansi, Microsoft Access memberikan manfaat yang sangat signifikan antara lain, yang pertama, pengelolaan data keuangan yang terpusat. Data transaksi keuangan seperti pemasukan, pengeluaran, piutang, dan hutang dapat disimpan secara terpusat dan terstruktur. Hal ini memudahkan akuntan untuk mengakses dan memantau kondisi keuangan perusahaan secara real-time. Yang kedua, pembuatan laporan keuangan yang akurat dan cepat. Access memungkinkan pembuatan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan modal dengan cepat dan akurat. Laporan ini dapat disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan manual dengan adanya fitur validasi data dan otomatisasi perhitungan. Risiko kesalahan input data dan perhitungan manual dapat diminimalkan. Ini sangat penting dalam menjaga integritas dan keakuratan data keuangan. Yang keempat, analisis data keuangan untuk pengambilan keputusan. Data yang tersimpan dalam Access dapat dianalisis menggunakan query dan laporan untuk melihat tren keuangan, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian, serta merancang strategi bisnis yang lebih baik. Yang kelima, mendukung audit dan kepatuhan dengan dokumentasi data yang rapi dan laporan yang mudah diakses. Proses audit internal maupun eksternal menjadi lebih mudah dan transparan, membantu perusahaan dalam memenuhi standar kepatuhan dan regulasi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.